Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakia Maulana Prawira dengan NPM akhir 064. Saya akan menjelaskan rangkuman BMS 3 anatomi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mata. Mata itu berada di ruang orbit dengan pelindung itu ada tulang-tulang yang terdiri dari tulang frontal, lakrimal, maksila, etmoid, sphenoid, dan palatina dan juga zigomatik. Nah, untuk bentuk dari ruang orbitnya sendiri itu dia adalah piramida dengan base yang lebar dan ujung piramidanya itu dari foramen optik. Nah, kemudian ada kelopak mata. Kelopak mata itu ada bagian atas dan bagian bawahnya dan apabila menutup dia akan proteksi bola mata. Nah, apabila kelopak mata itu membuka, dia akan membuat ruang yang disebut palpebral fissure. Nah, kemudian di kelopak mata itu ada juga otot yang bernama orbicularis oculi yang ada bagiannya juga palpebral dan juga orbital. Nah, kalau mata ini dilihat dari permukaan, ada bagian upper dan lower eyelid, terus ada di bawah mata itu ada pupil, ada iris, kemudian juga di sana ada sclera, lacrimal lake, media dan lateral commissure, ada lacrimal papilla dan karunkel, kemudian ada fold dan juga ada punctum. Lalu ada juga kelenjar air mata atau lacrimal yang gunanya akan produksi air mata dengan autonomic nervous system. Ketika lacrimal itu sudah produksi air mata sendiri akan mengalir ke superior caniculus, kemudian masuk ke lacrimal sac dan juga bisa masuk ke nasolacrimal ductus. Kemudian untuk inervasinya itu ada spesial sensory afferent yang dipersarafi oleh optic nerve cranial nerve 3. Kemudian untuk general sensory ada sakit, thermal sensasi, sentuh dan juga tekanan. Itu muaranya di ophthalmic cranial nerve 5-1. Untuk cabangnya itu ada nasociliary, frontal nerve, long ciliary nerve, dan juga lacrimal nerve. Nah, untuk blink reflex itu ada efferent general sensory cranial nerve 5-1. Kemudian untuk efferent motor itu ada cranial nerve 7 bagian palpebral di muscularis oculi. Kemudian untuk selanjutnya saya akan jelaskan terkait telinga. Telinga itu dibagi jadi 3, ada eksternal yang paling luar ada auricle di situ yang akan menangkap gelombang suara. Kemudian gelombang tersebut akan diantarkan ke genang telinga, yaitu adalah batas dari eksternal atau biasanya disebut tympanic membran. Nah, nanti gelombang suara itu akan masuk ke tympanic membran yang ada di bagian middle atau tengah. Nah, kemudian dari tympanic membran itu gelombang akan dikirimkan ke 3 tulang kecil yang ada di internal ear. Kemudian untuk middle ini dia terhubung sama faring dengan pharyngotympanic tube. Kemudian untuk bagian internal itu dia ada di antara middle ear cavity dan internal acousticus meatus yang fungsinya itu akan mengubah sinyal tadi menjadi sinyal elektrik yang nanti akan ditangkap oleh cranial nerve 8 dan akan dikirim ke otak. Kemudian saya akan menjelaskan terkait neck fascia dan triangle. Nah, di leher ini ada bagian anterior dan juga posterior triangle. Nah, di bagian anterior itu dia dibatasi oleh medial vertical line leher, inferior margin of mandible, dan anterior margin of the sternocleidomastoid muscle. Sedangkan untuk posterior triangle dibatasi oleh middle one third clavicle, anterior margin on trapezius, dan juga posterior margin of sternocleidomastoid. Untuk kompartemen leher itu ada saluran yang menyatukan kepala ke batang tubuh dengan kompartemen longitudinalnya yaitu visceral, vertebral, dan juga tubuh vaskular. Sedangkan kulit pada leher itu ada 2 lapisan, ada epidermis dan juga dermis. Sedangkan untuk fascia, pada leher sendiri ada superficial dan juga deep fascia. Pada deep cervical fascia itu ada investing layer, prevertebral layer, pretroclear layer, dan juga carotid sheath. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang craniovertebral joint. Nah, sendi-sendi di craniovertebral ini yang membuat leher kita bisa melakukan pergerakan dengan fungsinya itu menopang berat dari kepala dan batang tubuh, kemudian dia menjaga spinal cord dan juga saraf spinal, serta dia itu memungkinkan kita untuk bergerak. Untuk tulang servikal sendiri terdiri dari atlas yaitu C1, axis yaitu C2 hingga C6, dan vertebral prominence yaitu C7. Untuk vertebral body, dia itu bentuknya pendek dan kotak, dan jika dilihat dari atas, dia itu permukaannya konkav, sedangkan jika dilihat dari permukaan inferior itu, dia akan bentuknya seperti convex. Nah, untuk invertebral disc itu, dia fibrocartilago di antara semua tulang vertebral kecuali C1, C2, dan pada sacrum atau coccygeus. Nah, di luarnya itu dia cincin fibrous dan dalamnya itu fibrogelatinous nucleus pulpose, dan kurang lebih 90%-nya itu air pada orang yang masih muda. Kemudian ligamen dan pada vertebral dia akan menstabilkan sendi dan disk ketika pergerakan. Kemudian di situ ada sendi atlantoaksial yang geraknya itu berputar untuk memutar kepala dan leher, dan juga ada atlanto occipital joint yang
sendi sinovial untuk pergerakan extension atau flexion. Demikian rangkuman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.